Shalom, saudara yang terkasih. Mari sama-sama belajar dan memahami sekolah Sabat harian. Tema tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran ke-8, hari Minggu, 13 November, harapan di luar kehidupan ini. Sejarawan Yunani kuno Herodotus menuliskan tentang suatu suku pada saat kelahiran dimulai dengan periode berduka karena mereka mengantisipasikan penderitaan yang akan dihadapi bayi tersebut jika ia memasuki masa dewasa nanti. Meskipun asing bagi kita, ritual itu kelihatannya ada beberapa logik untuk itu. Ribuan tahun kemudian, sebuah iklan di Amerika di awal abad ke-20 menulis, "Mengapa hidup jika Anda dapat dikubur hanya dengan $10?" Hidup dapat menjadi sangat keras. Kita tahu, walaupun kita percaya kepada Allah dan di dalam pengharapan yang abadi, bayangkanlah betapa sulitnya bagi mereka yang tidak memiliki harapan apapun selain keberadaan yang singkat dan sering bermasalah di sini. Lebih dari satu penulis dunia telah mengomentar tentang ketidakbermaknaan hidup manusia. Karena kita semua tidak hanya mati, tetapi kita semua hidup dengan kesadaran bahwa kita akan mati. Dan kesadaran inilah yang membuat seluruh proyek kehidupan manusia yang seringkali sulit dan menyedihkan dalam dirinya sendiri kelihatan batal demi hukum. Seorang pemikir merujuk manusia sebagai tidak ada, hanya bongkahan daging busuk pada tulang hancur. Agak mengerikan, tetapi sekali lagi sangat susah berdebat dengan logik. Tentu saja berlawanan dengan ini semua, kita memiliki janji Alkitabiah tentang kehidupan kekal di dalam Yesus. Dan itulah kuncinya, kita memiliki pengharapan ini di dalam Yesus dan apa yang kematian dan kebangkitannya tawarkan kepada kita. Jika tidak, pengharapan apa yang kita miliki? Membacalah 1 Korintus 15 ayat 12 hingga 19. Apakah yang Paulus katakan di sini tentang seberapa dekat hubungan kebangkitan Kristus pada pengharapan kebangkitan kita? Paulus sangat jelas, kebangkitan kita terikat, tidak terpisahkan dengan kebangkitan Kristus. Dan jika kita tidak bangkit, maka artinya Kristus tidak bangkit. Dan jika Kristus tidak bangkit, kemudiannya apa? Imanmu sia-sia, kamu masih di dalam dosamu. Dengan kata lain, ketika kita mati, kita akan tetap mati selamanya juga. Dan dengan demikian, semua ini tidak ada artinya. Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Jika keberadaan kita saat ini hanya sebagai protoplasma berbasis karbon, dan 70 tahun jika kita beruntung, lebih jika kita tidak merokok atau makan terlalu banyak hamburger McDonald, adalah semua yang kita dapatkan. Sungguhnya kita dalam kondisi yang cukup sulit. Tidak heran Ellen G. White mengatakan surga bernilai segala sesuatu bagi kita. Maka jikalau kita kehilangan surga, kita pun kehilangan segala-galanya. Jadi putra dan putri Allah. Pikirkan seberapa berharga pengharapan dan iman kita. Mengapa kita harus melakukan segala yang kita dapat dengan rahmat Tuhan untuk memeliharanya. Harapan di luar kehidupan. Harapan di luar kehidupan kita hanyalah kepada Tuhan sahaja. Di dalam kehidupan kita,
Biarlah kita dapat melihat betapa bernilainya kehidupan dan juga betapa bernilainya surga bagi kita. Semoga kita diberkati. Kita bertemu dalam pelajaran besok.